diskusi atau hasil yang telah kami diskusikan bersama dari tim atau kelompok Kristen Katolik. Pertama saya akan menerangkan latar belakang Kristen Katolik. Agama merupakan pengungkapan iman yang dalam arti yang luas. Di dalam agama, iman mendapat bentuk yang khas yang memberdayakan orang beriman mengkomunikasikan imannya dengan orang lain, baik yang beriman maupun yang belum. Ditinjau dari asal-usul katanya, agama terdiri dari dua suku kata, yaitu ayang berarti tidak dan gamma artinya kacau. Jadi agama berarti tidak kacau. Dengan adanya agama diharapkan dapat membuat suatu keadaan yang damai. Dalam agama, orang memperlihatkan sikap hati dan batinnya di hadapan Tuhan. Sikap manusia di hadapan Tuhan antara lain tampak jelas dalam sikap dan tanggung jawabnya terhadap sesama dan alam sekitarnya. Di dalam dunia ini, sesuai dengan realitas yang ada, Tuhan menurunkan berbagai macam agama, dan manusia bebas untuk memilih agama-agama yang ada itu. Semua agama ini bermuara untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Namun demikian, ada juga di antara manusia itu yang menyatakan dirinya tidak percaya akan adanya Tuhan. Mereka ini lazim disebut ateis. Ada juga yang beragama percaya kepada Tuhan, tetapi tidak masuk ke dalam salah satu ajaran agama. Ini menjadi fenomena tersendiri dalam melihat manusia seluruh dunia. Di antara agama-agama itu adalah Kristen Katolik, Kristen Protestan, Yahudi, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Juga ada yang disebut dengan aliran kepercayaan seperti Pemenah, Parmalim, Karahyangan, Kejawen, dan lain-lainnya agama Kristen. Selanjutnya, pengertian Katolik. Kata Katolik atau Katolikos dalam bahasa Latin itu Catholicus berasal dari bahasa Yunani yaitu katalo, berarti sarwa sekalian atau secara keseluruhan atau gabungan kata yang berarti perihal dan kata holos yang berarti sarwa. Istilah Katolik dengan huruf K besar pertama kali digunakan pada permulaan abad kedua sebagai sebutan bagi santero dunia Kristen dalam ranah eklesiologi. Istilah ini memiliki sejarah yang panjang dan digunakan dengan berbagai makna. Selanjutnya, Katolikus berarti untuk umum atau universal. Kata ini untuk pertama kalinya ditemukan dalam tulisan Ignatius dari Antioquia, yaitu surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaatnya di Smyrna. Dalam terminologi Kristen atau Katolik, kata ini digunakan untuk beberapa arti sebagai berikut. Yang pertama itu gereja universal sebagai unsur pembeda dengan gereja-gereja lokal. Yang kedua, gereja yang benar sebagai pembeda dengan aliran skematik. Bagi penulis sejarah, hal ini dipakai untuk menunjukkan kepada gereja sebelum perpecahan antara gereja barat dengan gereja timur pada tahun 1054 Masehi. Semenjak munculnya gerakan reformasi yang dipimpin oleh Martinus Luther, gereja barat memakai kata ini untuk nama dirinya. Selanjutnya saya akan menjelaskan sejarah awal mula agama Kristen Katolik. Agama Katolik tumbuh ketika Yesus lahir di kota Bethlehem yang terletak di Palestina pada awal abad keempat Masehi, di mana gereja mendapat pengakuan resmi dari Kaisar Romawi Konstantin Agung 380 Masehi dalam bentuk Katolik Ortodoks yang berkedudukan monopoli dan terus berkembang di luar kerajaan Romawi. Sejak abad pertama sampai abad keempat, agama Kristen telah menyebar di sekitar Laut Tengah. Dalam abad keempat sampai abad ke-13, menyebar di Eropa. Abad ke-13 sampai abad ke-18, memasuki benua Amerika, sebagian Afrika, dan Asia.
Dalam abad ke-19 dan abad ke-20, gerakan Zending internasional telah menjelajahi seluruh dunia. Dalam abad ke-19, agama Kristen Katolik sudah berkembang ke seluruh dunia. Penganut agama Kristen Katolik itu pun membludak. Masyarakat animisme dan politeisme dan lain-lain yang dianut oleh masyarakat setempat ketika agama Kristen Katolik disebarkan, meninggalkan animismenya dan memeluk agama Kristen Katolik. Pada abad ke-20, gerakan Zending internasional juga telah menjelajahi seluruh dunia. Selanjutnya, ajaran dogma atau doktrin. Teologi Kristen Katolik adalah sebagaimana tercantum dalam kredo iman rasuli, yaitu Tritunggal yang terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Hal ini merupakan monoteisme dalam agama Kristen. Menurut ajaran agama Kristen Katolik, untuk mengetahui ajaran ketuhanan ada dua sumber kebenaran, yaitu Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan tradisi gereja. Maksud dari tradisi gereja ini mempunyai dua kekuasaan, yaitu radio deklarativa, yaitu hanya gerejalah yang merupakan satu-satunya instansi yang dapat menerangkan isi Alkitab atau isi kitab suci dan tidak akan membuat kesalahan, dan tradition konstitutiva artinya adalah gereja mempunyai tradisi yang wewenang melengkapi kitab suci yang merupakan sumber penyertaan dari Tuhan. Sekian dari saya, kemudian presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi Pramita Haryanja. Terima kasih. Baiklah, saya Devi Pramita Melani Haryanja. Saya akan melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh Claudia Beatrice. Katolik, sakramen dalam agama Kristen. Gereja Katolik merayakan 7 sakramen. Sakramen diambil dari bahasa Latin sacramentum, adalah suatu tanda yang dimulai dari Kristus untuk memberikan rahmat kepada umatnya. Ketujuh sakramen tersebut adalah: 1. Baptis, merupakan tanda masuknya seseorang menjadi umat Katolik, ditandai dengan penyiraman air suci pada dahi. Sering juga disebut Latin Baru, tanda manusia yang berdosa dilahirkan kembali menjadi anak-anak Allah. Sakramen baptis dapat dilakukan di umur beberapa pun, tetapi biasanya dilakukan saat seseorang masih bayi. Sakramen baptis hanya diterima 1 kali seumur hidup. 2. Krisma, disebut juga sakramen penguatan, agar seseorang tetap kuat dalam imannya sebagai pemeluk Katolik. Sebelum tahun 2002, sakramen Krisma dapat diterima saat seseorang berusia minimal 15 tahun atau sesudah di kelas 3 SMP, tetapi setelah tahun 2002 diubah menjadi minimal 18 tahun yang sudah duduk di kelas 3 SMK. Tentang ada juga yang baru menerima sakramen Krisma setelah menikah atau setelah berusia lanjut, sama seperti sakramen baptis. Sakramen Krisma juga hanya diterima 1 kali seumur hidup. 3. Ekaristik. Ekaristik juga disebut komuni. Sakramen ini merupakan sakramen yang terpenting karena umat Katolik percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar hadir dalam bentuk roti dan anggur. Sakramen Ekaristik diadakan di setiap misa. Tidak ada batasnya untuk mendapatkan sakramen tersebut. Seseorang umat Katolik bisa pengampunan dosa. Sebelum sakramen pengampunan dosa dan Kristen dapat dilakukan setiap minggu atau kemampuan pastor bersedia
melayani pengampunan dosa tersebut, tetapi umumnya dilakukan sebelum perayaan Natal dan Paskah. Umat Katolik akan masuk ke bilik pengakuan dosa, memberitahukan beberapa dosa-dosanya yang paling berat. Kemudian pastor akan menyeluruh membaca beberapa ayat Alkitab dan mengucapkan doa-doa tertentu selama beberapa hari. Doa-doa tersebut dimasukkan untuk mendapatkan pengampunan dan rahmat Tuhan. 5. Pengampunan orang sakit perminyakan. Sakramen ini diberikan kepada orang-orang yang benar-benar sakit parah. Tujuannya agar bersangkutan tentang pengampunan pada iman Katolik dan juga memohon agar Tuhan memberikan yang terbaik pada bersangkutan, apakah dia akan sembuh atau mati dipanggil Tuhan. 6. Iman atau pembaptisan iman. Iman adalah sakramen yang khusus diberikan kepada calon iman. Sakramen ini jenis wisuda bagi para calon iman. Para praktek calon iman yang terhabiskan akan menjadi pastor dengan tugas yang lebih berat, yang mengembalakan umat Allah. 7. Sakramen perkawinan. Sakramen ini diberikan kepada pasangan pria atau wanita dewasa yang paling menciptakan dan berminat membangun rumah tangga bersama-sama dalam perkawinan Katolik ideal. Sakramen perkawinan hanya diberikan sekali seumur hidup sampai maut memisahkan. Karena pernikahan Katolik bersifat tidak terceraikan, seseorang baru boleh menikah lagi setelah pasangannya meninggal dunia. Dalam Alkitab Matius 19 ayat 6. 7. Hari-hari kudus Kristen Katolik. 1. Natal, 2. Advent, 3. Rabu Abu, 3. Prapaskah,